warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Rahmatul Amalia, Sarjana Sosiologi, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang nilai dan norma. Kami harap presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Saya, Selvi Sabrina, sebagai narator. Dan saya, Ikam, sebagai pemateri 1. Dan saya, Raditya Hidayat, sebagai pemateri 2. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh Dul Hikam yang mana yaitu tentang nilai sosial. Pertama, di sana akan ada pengertian ciri-ciri, jenis nilai berdasarkan sifatnya, dan macam-macam pembagian sosial. Baik, saya Dul Hikam sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang nilai sosial. Yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian ini ada dua, yaitu dari ahli sosiologi dan dari penulis. Dari penulis, pengertian nilai sosial adalah sesuatu yang diberikan oleh individu atau kelompok kepada individu lain atau kelompok lain terkait baik buruknya suatu tindakan atau keputusan yang diambilnya. Yang kedua adalah ciri-ciri nilai sosial. Menurut Yulianti dalam buku Ilmu Sosial Budaya tahun 2015, nilai sosial, ciri-ciri nilai sosial terbagi menjadi 8. Yang pertama, merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi. Yang kedua, disebarkan di antara warga. Yang ketiga, terbentuknya lewat sosialisasi. Selanjutnya yaitu merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan serta kepuasan sosial manusia. Bentuknya bervariasi, bisa memengaruhi pengembangan diri sosial, memengaruhi pengaruh berbeda dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu cenderung berkaitan satu sama lain hingga membentuk suatu nilai. Selanjutnya yaitu jenis nilai berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada nilai kepribadian. Nilai kepribadian ini terbentuk dari seseorangnya itu sendiri. Contohnya, saya menilai saya sudah memenuhi target. Yang kedua yaitu nilai kebendaan. Nilai kebendaan ini yaitu nilai yang diberikan ke suatu benda atau suatu usaha manusia. Yang ketiga yaitu nilai biologis. Nilai biologis ini berkaitan dengan kesehatan atau sumber biologis lainnya. Yang keempat, nilai kepatuhan hukum. Nilai ini berkaitan dengan undang-undang atau peraturan negara yang menjadi pedoman hak kewajiban setiap warga negara. Yang keempat yaitu nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan yaitu nilai yang mengutamakan konsep keilmuan. Selanjutnya yaitu nilai agama. Nilai agama ini bersumber dari agama itu sendiri, seperti agama Islam. Contohnya, sesuatu yang diambilnya itu dinilai berdasarkan hadis-hadis dan Al-Quran. Selanjutnya yaitu nilai keindahan. Nilai keindahan ini muncul dari sebuah keindahan budaya setempat. Selanjutnya yaitu macam-macam pembagian nilai sosial. Pembagian nilai sosial menurut Profesor Dr. Noto Negoro dalam buku IPS Sosiologi kelas 10 halaman 119 karangan Kun Mariyati. Nilai terbagi 3, diantaranya nilai material. Contohnya yaitu seperti pakaian, kendaraan, dan buku. Yang kedua yaitu nilai vital. Contohnya yaitu buku berguna bagi seorang mahasiswa atau pelajar untuk melaksanakan aktivitasnya. Yang ketiga yaitu nilai kerohanian. Suatu yang berguna bagi batin atau rohaninya manusia. Nilai kerohanian dibagi antara berikut ini. Yang pertama nilai kebenaran. Yang kedua nilai keindahan. Yang ketiga nilai kebaikan. Dan yang terakhir adalah nilai religius. Selanjutnya yaitu pembagian nilai sosial berdasarkan dengan cirinya. Dalam buku IPS Sosiologi kelas 10 karangan Kun Mariyati pada halaman 120 menjelaskan tentang pembagian nilai berdasarkan cirinya, yaitu tentang diantaranya adalah nilai dominan, yaitu nilai yang dianggap lebih penting dari nilai yang lain. Ukuran dominan atau tidaknya suatu nilai didasarkan dengan hal ini. Yang pertama, banyaknya penganut nilai tersebut. Yang kedua, lamanya nilai tersebut dianut atau digunakan. Yang ketiga, tinggi atau rendahnya usaha memperlakukan nilai tersebut. Yang keempat, paratis atau kebanggaan penganut nilai tersebut. Setelah nilai dominan, ada nilai yang mendarah daging, yaitu nilai yang telah menjadi kepribadian atau kebiasaan seseorang
sehingga seseorang yang tidak melaksanakannya tanpa proses berpikir atau pertimbangan dan dapat bisa dikatakan menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Contohnya yaitu seperti ayah kita yang harus menafkahi kita. Jadi ayah kita tersebut tidak kenal lelah tanpa pikir mencari uang untuk menafkahi kebutuhan kita. Ketiga yaitu pembagian nilai sosial berdasarkan fungsinya. Menurut Bella Arsita tahun 2024 dalam jurnal mahasiswa tentang nilai dan norma sosial, pembagian nilai berdasarkan fungsinya diantaranya yaitu nilai instrumental, yaitu nilai yang berperan sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti nilai kerja keras, nilai disiplin, nilai tanggung jawab, dan nilai kejujuran. Yang kedua yaitu nilai terminal, yaitu nilai yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan manusia. Contohnya keharmonisan, kebahagiaan, dan kedamaian. Yang keempat dan yang terakhir adalah pembagian nilai sosial berdasarkan sumbernya. Menurut Bella Arsita 2024 dalam jurnal mahasiswa tentang nilai dan norma sosial, pembagian nilai berdasarkan sumbernya diantaranya adalah nilai imaterial, yaitu nilai yang bersumber dari benda-benda atau materi. Contohnya nilai kekayaan, nilai pengetahuan, dan nilai kesehatan. Yang kedua yaitu nilai imaterial, yaitu nilai yang bersumber dari non-benda dan non-materi. Contohnya adalah nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. See you guys, sampai jumpa di norma sosial oleh pemateri 2. Ya, di sini Aditya Hidayat sebagai pemateri 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma sosial. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari norma sosial. Jadi norma sosial adalah aturan yang sudah disepakati oleh masyarakat untuk diterapkan dalam satu kelompok sosial. Contohnya saja di dalam ruang lingkup Mandua Pamekasan. Tata tertib dan kebiasaan baik madrasah haruslah dilakukan oleh seluruh warga masyarakat di Mandua Pamekasan, karena hal itu sudah disepakati oleh mereka sebelum seseorang menjadi warga di Mandua Pamekasan. Adapun menurut para ahli sosiologi, norma sosial adalah sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri norma sosial. Ciri-ciri norma sosial menurut Supratman 2023 ada 5. 1. Norma sosial haruslah diterima dan berlaku kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. 2. Norma non formal biasanya hanya disampaikan menggunakan lisan tanpa menggunakan teks tertulis. Perbedaannya dengan norma formal. Norma formal haruslah ditulis dengan surat tertulis. Dan yang ketiga, dapat berubah dan beradaptasi terhadap perubahan masyarakat. Lalu yang keempat, memiliki kemampuan untuk bertahan lama dan tetap diterima oleh generasi-generasi berikutnya. Dan yang terakhir, diterima dan ditaati oleh seluruh individu secara sukarela tanpa adanya tekanan dari luar. Selanjutnya saya akan membahas sifat dan fungsi norma sosial. Sifat norma sosial menurut Purmariati di buku Sosiologi kelas 10 pada halaman 122 ada 2. Yang pertama, norma formal. Norma formal biasanya bersumber dari lembaga masyarakat konstitusi. Norma formal ini tertulis. Berbeda halnya dengan norma non formal. Norma non formal biasanya bersumber dari masyarakat langsung. Norma ini biasanya sangat banyak. Dan juga norma ini tidak tertulis. Setelah saya membahas tentang sifat norma, saya akan membahas tentang fungsi norma. Fungsi norma menurut Fitri Dewanti 2021 dalam artikelnya, dia berpendapat bahwa fungsi norma ada 3. 1. Sebagai alat untuk menjaga stabilitas di masyarakat. Yang kedua, untuk aturan dan pedoman tingkah laku bagi masyarakat. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, pengontrol dalam masyarakat. Sekian. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang tingkatan norma yang berlaku dalam masyarakat. Di dalam buku IPS Sosiologi kelas 10 karangan Purmariati halaman 122 hingga 123 menjelaskan bahwa tingkatan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat ada 5. 1. Norma agama. Norma agama adalah norma yang berdasarkan atas ajaran atau kaidah satu agama. Yang kedua,
norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Dan yang keempat, norma kebiasaan. Seperti namanya, norma kebiasaan adalah norma yang dihasilkan dari perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi sebuah kebiasaan. Yang terakhir ialah norma hukum. Norma hukum adalah himpunan, petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu negara. Sanksi pada norma hukum ini bersifat mengikat. Contohnya saja, undang-undang yang berlaku kepada para pencuri dan juga para koruptor. Saya, pemateri dua di sini, akan mengucapkan selamat tinggal dan saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Kesimpulan, nilai sosial adalah sesuatu yang diberikan oleh individu suatu kelompok ke individu lain atau kelompok lain tentang baik buruknya suatu tindakan atau keputusan yang telah diambil. Norma sosial. Norma sosial adalah aturan yang sudah disepakati untuk diterapkan dalam suatu kelompok sosial. Bye-bye.